I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saibah dari kelas 12 Manajemen Perkantoran, asal sekolah dari SMK Muhammadiyah Paru. Saya ingin mewawancarai salah satu kerajinan pasar global. Oke guys, kita udah sampai di tempat kerajinan pasar global. Dengan di sini saya ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Marwan Kurniawan. Baik, dengan Bapak Marwan. Izin bertanya sebelumnya ya. Ya, silakan. Bagaimana sejarahnya berdirinya usaha Bapak? Awal berdirinya yaitu kita itu melihat bahwa setiap hari itu manusia itu melahirkan. Jadi pedoman kita ke arah ke anak-anak. Jadi dari situlah saya secara pribadi berpikiran bahwa makin ke depan pertumbuhan anak-anak itu makin cepat gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengimbangi antara mainan buat anak-anak dengan anak-anak itu sendiri pertumbuhannya. Kebetulan kita berkembang itu di bidang mainan yang berarah ke edukasi. Jadi kalau ada yang mainan dari Cina segala macam itu kan tidak ada edukasinya. Jadi kita kembangkan yang beredukasi gitu. Jadi setelah kita berpikir di situ, akhirnya awalnya saya bekerja dulu di ekspor, di perusahaan ekspor untuk mainan kayu. Sekitar 15 tahun saya keluar dan saya membuka usaha baru dengan memperkerjakan orang-orang di sekitar dulu awalnya. Nah, kita kembangkan, alhamdulillah sekarang sampai dari 2011 sampai 2023 kita masih bertahan. Alhamdulillah sampai saat ini pasar yang kita arahkan yang berpikir untuk memegang lokal ternyata sudah bisa kita mencoba untuk ekspor. Gitu saja. Baik, lalu kan biasanya ada omset ya Pak? Ya, ada penghasilan omset per tahunnya, per bulannya itu berapa kira-kira Pak? Kalau untuk omset itu awal kita buka yang kita rasakan adalah dari tahun 2011 itu sampai 2018 itu omset kita alhamdulillah mencapai 80 satu bulan. Terkadang lebih dari segitu karena fluktuasi untuk pasar ya, karena yang kita lihat adalah pasar itu antara stabil dan tidak. Nah, akhirnya pas kita menurun drop itu dari tahun 2019, yaitu pas adanya COVID. Dari karyawan saya 50 orang sampai karyawan saya tinggal 15 orang. COVID tuh pas COVID. Nah, sekarang setelah COVID mulai agak pertumbuhan lagi nih. Gitu kan, untuk 2023 ini mulai ada perkembangan lagi. Ya mudah-mudahan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan buat anak-anak, mainan anak-anak yang beredukasi ini bisa mengimbangi situ. Baik, biasanya ada kemudahan dan kesusahan untuk pengusaha ya Pak? Betul. Iya, untuk kemudahannya dan kesusahannya itu di bagian mananya atau gimana ya Pak? Kalau untuk kita di susahnya dulu ya. Iya. Kalau kita bicara dari susahnya, semua usaha yang kita kembangkan itu bukan hanya di usaha mainan kayu itu memang susahnya adalah pada saat pertama susahnya adalah mencari tenaga kerja, karena untuk pengrajin ini yang kita cari adalah tenaga kerja yang memang sudah bisa artinya sudah bisa ahli lah yang itu bisa kembang. Jadi kita agak kesulitan di situ. Yang kedua adalah permodalan di sini kita kan secara pribadi dengan modal pribadi. Kalau kita mengandalkan dari DP konsumen itu terkadang kita tidak cepat untuk memenuhi target di situ untuk ini. Tapi kalau untuk
kesenangannya adalah saya sendiri bangga bahwa saya bisa menciptakan satu karya yang dimana karya kita itu adalah bertujuan untuk pendidikan. Satu, yang kedua bahwa karya kita bisa diterima sampai ke luar negeri. Itu yang saya merasa bangga di situ. Ya, untuk masalah kebanggaan lainnya adalah ya seperti bahwa saya bisa mensejahterakan orang di lingkungan sekitar kita untuk tenaga kerja gitu. Jadi dari situlah saya merasa wah sedikit agak kebanggaan lah gitu dibanding kita sebagai tenaga kerja ya itu. Sudah sampai mana usaha ini? Maksudnya usaha berkembangnya? Iya, sudah sampai mana? Kalau berkembang ini yang saya rasakan itu dari pertama awal saya cuma hanya bikin bedeng. Awal bikin bedeng, bertahun ganti kita bikin itu perkembangan pertama dari mesin satu jadi mesin sekarang sudah lengkap, dari karyawan 10 karyawan bisa naik jadi 50, kan itu perkembangan artinya. Nah di situ kita alhamdulillah perkembangan sekarang ini adalah bahwa kita yang tadinya hanya bicara di lokal di dalam negeri saja, tetapi kita bisa barang kita tuh diterima di luar negeri sampai di situ. Baik, terima kasih ya Bapak Ya. Marwan. Terima kasih. Nanti kita lanjut untuk cara pembuatannya dan di tempatnya ya. Oke guys, sekarang kita ada di tempat produksinya. Mari kita lihat. Ini peralatan perlengkapan mesin-mesin yang kita punya, yang kita miliki, dari mesin serut yang besar sana yang untuk kotak, terus untuk pembelahan, terus untuk pengamplasan, dan ini untuk membentuk kalau kita bikin kaligrafi, bikin aksesoris, bikin puzzle. Nah ini mesin pembentuk, di situ ada lagi mesin pembentuk. Oke. Berarti ini untuk pembuatannya guys, tempat produksinya. Kalau mau lihat hasilnya, mari kita lihat ya. Jadi setiap mainan yang dari arah sana adalah arah mentah segala macam dari bahan kayu, terus jatuh ke sini udah berbentuk mainan, cuma tinggal diwarnain, kita kasih warna-warna nih. Kita pakai cat water base adalah cat air atau cat tembok yang kita gunakan untuk mainan kita, gitu. Jadi aman. Kalau untuk pakai toner atau cat-cat itu kan kimia tuh. Ya. Gitu. Jadi seperti itu guys cara pembuatannya. Dan kita lihat hasilnya ya, pasti keren-keren. Yuk. Oke, ini udah ada, kita berada di tempat hasil pembuatan kerajinan dari. Nah ini dari mulai pembahanan, bahan mentah, terus pewarnaan. Nah di sini akhirnya adalah untuk pemakingan. Ini lagi padat dengan pekerjaan, jadi tempatnya sudah berantakan. Nah jadi hasilnya yang tadi saya bilang, hasil puzzle seperti ini. Nah, mari kita lihat guys hasil puzzle seperti ini. Sangat keren banget ya. Wow, kreatif sekali. Terusnya ini tuh, ini sebutnya wire game. Jadi wire game itu bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun ke atas. Untuk mengasah otak ya. Ini untuk motorik anak. Ini yang kita gunakan nih. Ini kita gunakan bahan yang memang safety. Kenapa safety? Sampai kita bikin yang namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Ini yang kita pakai. Jadi semua yang kita gunakan bahan cat sampai bahan kayu segala macam, bahan yang benar-benar memang safety buat anak. Aman guys, dan bermanfaat juga untuk anak-anak. Nah, salah satunya ini sedang dirakit. Nah, ini salah satu bentuk mainan yang rencana kita kirim untuk Kalimantan. Wow, keren banget guys, lihat. Untuk dikirim ke Nih. Kalimantan. Yang kayak gini. Keren banget ya, keren-keren. Jadi pengen belajar dan bisa. Nah, ini ada satu lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada salah satu. Ini yang buat ke Kalimantan sama Makassar. Wih, lumayan ya, jauh banget. Beda pulau. Dia sampai beda pulau. Oke, terima kasih.
Dari segitu saja videonya, informasinya. Sampai jumpa lagi. Bye guys. That's my